minyak telon bisa cegah anak dari kena DBD. Bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner dalam segmen Tanya Sehat Debbie. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Kalau teman-teman mau ikutan di segmen ini, teman-teman boleh check out Truth of Life UK di Instagram setiap weekend. Nanti di sini ada Q&A, aku akan jawabnya di sini. Cheers, kita langsung jawab ya. Yang pertama dari Nah_dia, minyak telon bisa cegah anak dari kena DBD. Nah, ini tuh sebenarnya aku udah pernah jawab deh kayaknya, Ibu Nahdia. Ditonton gak sih jawaban aku? Mungkin enggak kali ya. Yuk kita jawab. Jadi sebenarnya bukan minyak telonnya, tetapi kandungan eukaliptusnya di dalam si minyak telon ini. Jadi eukaliptus itu dapat menyingkirkan nyamuk-nyamuk nakal biar nggak datang ke kita. Dan tentunya essential oil itu banyak sekali manfaat kesehatannya. Jadi bukan spesifik minyak telon, tapi kandungan eukaliptus oilnya. Bukannya untuk DBD, tapi untuk menghindari nyamuknya. Jadi biar nggak salah paham ya. Berikutnya dari Novi Febri 89. Apakah benar penderita di IBD tidak boleh memakan sayur mentah seperti salad? Hoax ini ya. Sebenarnya bukannya nggak bisa makan sayuran mentah, tapi kalau mau makan sayuran mentah pastikan, karena kondisi pencernaannya sudah sangat-sangat kronis ya peradangannya. Jadi kalau bisa sayuran itu kalau mau mentah itu dicuci dengan yang benar, pakai baking soda, pakai cuka apel. Ada tuh di YouTube saya, nanti lihat ya cara mencuci sayuran buah-buahan. Terus juga boleh banget, tapi jangan makan di luar, karena kalau makan di luar takutnya nggak dicuci dengan bersih, lalu nanti ada si bakteri-bakteri atau parasit nakal yang ujungnya nanti membuat kondisi orang yang sudah IBD ini mudah sekali untuk diare-diare terus, karena sudah rentan nih, kan autoimun ya kalau IBD itu. By the way, ada kelasnya loh hari Sabtu ini, siapa tahu mau ikutan. Berikutnya Andin, pasien kanker boleh minum kopi macam americano atau teh tawar. Nah, di sini bukan masalah boleh atau nggak boleh. Orang yang kena kanker udah pasti badannya dehidrasi atau kekurangan minum air putih. Pasti itu. Buktikan, orang yang minum air putihnya optimal, itu salah satu bisa mencegah atau mengurangi resiko kanker. Nah, sekarang gini. Kalau teman-teman udah menyimak panduan saya soal minum air putih, yang banyak banget kekurangan di dunia ini ya, di Indonesia terutama, karena kebanyakan pada nyarinya kopi sama teh. Jadi teman-teman ada yang namanya UMR. Sehari itu misalnya laki-laki itu 3,7 liter. Perempuan 2,7 liter. Itu UMR-nya doang. Jadi kalau teman-teman minum kopi sama teh, itu jadinya nanti airnya ditarik keluar sama si kopi sama teh itu, karena sifatnya mereka adalah minuman diuretik yang mengeluarkan air dari dalam tubuh kita, sehingga jadi asupan air putihnya harus ditingkatkan jadi berapa? Jadi ya sebanyak kopi dan teh ini yang diminum. Jadi misalnya laki-laki 3,7 liter dia mau minum kopi atau teh, minum kopinya misalnya 250 ml, tambahin lagi tuh dari situ jadi 4 liter. Sanggup enggak? Kalau sanggup silahkan. Gitu. Kalau sanggup ya, kenapa nggak nyari matcha? Matcha juga sebenarnya teh hijau ya, itu juga dapat mengeluarkan air juga. Atau mendingan cari teh-teh herbal, jauh lebih efektif. Kalau mau sembuh dari kankernya, air putihnya harus dioptimalkan. Jadi air itu adalah obat utama dan obat pertama. Berikutnya dari Ibu Linda Chan 68. Apakah buah segar sudah lunch atau dinner menyebabkan makanan di lambung jadi membusuk? Hoax itu Bu, karena sebenarnya buah itu dia cuma lebih cepat aja dicernanya karena kandungan fruktosanya juga ya. Jadi bukan membusuk, tapi sih idealnya dipisahkan, karena kalau kita makan ada protein, apa kalau kita makan steak gitu, itu kan lebih lama dicernanya, bisa sampai 5-6 jam. Jadi prosesnya itu nanti membuat
apa ya, jadi ada, bukan membusuk sih, tetapi ya lebih lama aja yang si buahnya udah terlanjur, udah selesai dicernanya. Jadi kalau bisa sih dipisahkan. Jadi buah itu tuh, tapi sebenarnya sih ada beberapa salad yang memasukkan beberapa buah, jadi karena lebih cepat aja. Tapi kalau buat aku sih ini bukan membusuk, itu hoax banget sih. Karena tubuh kita tuh keren banget kok untuk mekanismenya. Mungkin jangan makan buah yang terlalu banyak ya, itu yang lebih penting untuk diedukasikan. Berikutnya dari Ibu Erika Cecilia _ diabetes nggak boleh makan nasi. Nah ini sebenarnya gini, bukan nggak boleh makan nasinya. Nasi apa? Nasi ada nasi putih, ada nasi coklat, nasi hitam, nasi merah. Nah kebanyakan masyarakat itu makan nasi putih yang tidak ada seratnya. Jadi dia itu lebih mudah diproses sama tubuh, glukosanya tinggi. Kalau buat aku sih kalau sudah diabetes cari yang low glycemic index-nya. Jadi semua, kalau aku sih menyarankan gini ya. Kenapa sih harus makan nasi putih terus, apalagi kalau 3 kali sehari? Kenapa kita harus makan nasi terus, sementara karbo itu banyak banget ya? Karbohidrat di Indonesia tuh banyak banget, dan banyak yang tinggi seratnya, yang dapat membantu kita terhindar dari yang namanya diabetes. Yuk kalau bisa kita pilih makanan seperti ini daripada nasi-nasian terus. Jadi bukan yang nggak boleh, tapi orang yang udah diabetes itu pasti kekurangan serat. Jadi perbanyaklah seratnya kalau mau sembuh. Tapi kalau mau seumur hidup kena diabetes, ya itu pilihan Anda. Oke, semoga paham. Jadi bukan yang nggak boleh ini ya hoax sih, cuman juga bukan berarti yuk makan nasi yuk, nggak gitu juga Bu Devinya. Oke, semoga paham, semoga mengerti, dan semoga membantu teman-teman untuk pemahaman ini ya. Orang diabetes itu butuh serat, kurang serat makannya. Berikutnya dari Ibu Uli _ Ika 77. Apa benar Bu, bayam tidak boleh dimakan di atas 4 jam setelah direbus? Makasih Bu. Sebenarnya enggak bener. Coba lihat aja orang Eropa, ada yang nama tuh side dish-nya tuh bayam, tapi dia taruh di kulkas. Jadi mungkin memanas-manaskan makanan, terutama bayam, itu ada kandungan zat kimianya. Mendingan gini, kalau mau disiram aja habis itu dimakan. Bayam itu kan cepet banget ya habisnya. Aku bingung deh soalnya kenapa sih kalau makan bayam harus ditumbuk, maksudnya harus disimpan-simpan tuh kenapa gitu. Bayam itu tuh ya ampun, satu bag bayam aja tuh ya, saya biasanya tuh langsung zet. Kalau disiram sama air panas doang itu kayak shoot gitu loh. Jadi bingung kalau orang makan bayam tuh nggak bisa habis, atau bayam tuh harus disimpan-simpan gitu tuh, saya bingung gitu. Jadi sebenarnya ini hoax, tetapi juga bukan berarti saya meminta ibu untuk memakan bayam atau memanaskan bayam. Kalau mau dimakannya setelah 4 jam, taruh di kulkas aja. Taruh di kulkas gitu ya, atau makan mentah gitu kan bisa jadi salad juga. Jadi yang kayak gini-gini nih bikin hoax, nanti malah bikin orang takut makan bayamnya, padahal sih nggak apa-apa gitu loh, it's okay. Dan nggak makan bayam tiap hari kan. Oke, semoga bermanfaat, salam sehat selalu, take care, jangan lupa di share dan di subscribe.